Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjalah. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Kemudian surat yang ketiga ayat 145. Shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, keluarga besar almarhum Bapak Haji Sudirman, ya, meninggal dalam usia 73 tahun, ya, meninggalkan 4 orang anak keluarga yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah takziah dari Masjid Darul Jannah, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersama-sama telah dapat hadir di rumah duka dalam rangka takziah, dalam rangka menghibur keluarga yang ditinggalkan beliau, sekaligus dalam rangka mengambil iktibar pelajaran. Apabila mauti wa idza, cukup dengan kematian orang lain pelajaran bagi kamu yang masih hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, paling tidak ada 4 hal kenapa kita sampai hadir di rumah duka. Yang pertama, dalam rangka nambaye bembon namburo bapawan. Sekian banyak musibah bapak-bapak ibu, yang paling berat berpisah dengan orang yang dicintai. Apakah itu orang tua, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak, dan lain sebagainya. Justru itu tuntunan agama kepada kita yang berada sekitarnya, diminta agar kita terus menghibur. Namanya takziah, melayat. Yang paling afdal, yang paling baik, begitu terjadi peristiwa kematian, disitulah kita memperlihatkan mukonan janiah. Ya. Disitulah kita merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga kita. Jadi bapak-bapak ibu, barangkali tidak mungkin di hari pertama, baru hari kedua, baru hari ketiga, sekurang-kurangnya waktu kita kumpul pertama namanya takziah. Yang kedua, bapak-bapak ibu, dalam rentang usia sekian panjang, 73 tahun, Lambo Pak Ambilah sudah 78 tahun. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang sempurna, ada saja kekurangan kelemahannya. Andaikan beliau dalam hidupnya, Bapak Ibu, antara beliau dengan kita, antara beliau dengan keluarga, antara beliau dengan jamaah, ada satu hal yang tidak pas. Dasi buang dengan niat langsung dekat tubuh. Justru itu dari lubuk hati yang paling dalam, semua kita yang hadir memaafkan kesalahan almarhum. Saya setuju apa-apa ya. Inilah kehadiran kita dalam rangka mengantarkan maaf. Maaf itu yang terbaik, Bapak Ibu, tanpa diminta kita memberi. Kalau diminta diberi itu biasa saja. Pada dia gimana minta. Tapi yang luar biasa tanpa diminta.
Dia memberi. Nyua dulu kadang-kadang apa lah dimintanya ndak nyuagi. Sehingga ada istilah tiada maaf. Itu dapat. Jadi kita maafkan almarhum, ya mudah-mudahan itu baik bagi beliau. Yang ketiga, Bapak yang dimuliakan Allah, dalam rangka mendoakan. Kita doakan beliau, kita doakan keluarga beliau. Sebab kata Nabi, doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Doa mukhul ibadah, doa itu adalah benak ibadah. Jadi kalau tiba durang apa-apa, kalau ndak babana, ndak ada nilai. Baitullah ibadah, ndak ada nilainya kalau kita tidak mau berdoa. Kan banyak orang sekarang, Pak, ayah kandung, ibu kandung meninggal ndak mau mendoakan. Masya Allah. Ada orang seperti itu, Pak. Sudah sholatkan di masjid, anaknya imam, ayo angkat ke kubur. Masya Allah. Padahal jamaah yang hadir mendekati 1000 orang. Bayangkan kalau semua berdoa, tidak semua dikabulkan, sebagian cukup. Alangkah bahagianya almarhumah di alam barzah. Jadi kehadiran kita Bapak Ibu malam ini dalam rangka mengatakan doa. Doa untuk almarhum, doa untuk keluarga, doa untuk anak, dan juga doa untuk kita bersama-sama. Terakhir yang keempat, Bapak-Bapak Ibu, kenapa kita hadir? Dalam rangka mengambil pelajaran. Kafabil mauti waidah. Cukuplah pelajaran bagi kamu masih hidup atas meninggalnya orang lain. Apakah orang lain itu di lingkungan keluarga kita, tetangga kita, atau orang lain itu pelajaran? Sebab apa? Kalau atas meninggalnya orang lain kan kita baca Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Iya lah kok. Iya. Kemudian kita duduk bersama, namanya takziah. Kalau malam ini Bapak Ibu kita takziah di rumah ini, barangkali besok malam, minggu depan, bulan depan orang takziah datang ke rumah kita. Kenapa? Karena ada meninggal. Siapa yang meninggal? Barek menjawab ya, Pak. Yang meninggal itu awak. Itu kematian kan suatu hal yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Nabi, segala yang menyawa pasti mati. Cuma kapan waktunya kita tidak tahu. Informasi Bapak-Bapak Ibu almarhum berapa hari sebelumnya baru kembali dari tanah suci. Melakukan ibadah umroh, melilingi Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu melakukan ibadah di Masjidil Haram, juga melakukan ibadah di Masjid Nabawi, Haramain, Makkah, Madinah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu umroh beliau itu umroh mabrurah, yang diterima Allah. Tidak ada balasannya kecuali surga Jannatun Naim. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, atas kepergian beliau, Ambo secara pribadi bersama keluarga, seluruh kita yang turut berduka cita yang sedalam dengan iringan doa. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang layak sesuai dengan amal ibadah beliau. Beliau punya restoran ya. Aku kenal, pernah makan di situ. Masuknya gratis Pak, tapi mau bayar keluar bayar. Sama dengan sederhana itu kan abang saya, Bapak Ibu. Itu jumlahnya 180, Sabang Merauke termasuk Malaysia. Masuknya gratis, keluarnya bayar. Tidak masalah, tapi beliau orang sosial. Beliau banyak memperhatikan umat. Jadi Bapak menjaga Allah, ini pelajaran oleh kita. Kalau beliau meninggal, toh kita juga akan meninggal. Kapan waktunya kita tidak tahu. Khusus beliau kita doakan, semoga arwahnya diterima di sisi Allah.
diterima amal ibadah beliau, diampuni semua dosa-dosa beliau. Amin. Semoga di alam barzah beliau mendapatkan nikmat kubur. Kemudian Bapak Ibu, dan semoga beliau terjauh daripada siksaan kubur. Yang kita doakan, Allahumma jalhu, ya Allah jadikan kuburannya raudhah miryadil jannah. Jadikanlah kuburan itu taman daripada taman surga. Hindarkanlah beliau ya Allah daripada jurang api neraka. Itu doa kita untuk almarhum, semoga Allah ijabah. Bapak-bapak, ibu muliakan Allah. Sekarang beliau sudah berada di alam lain. Wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Beliau sekarang sudah berada di alam barzah. Alam barzah itu di kuburan. Nasabana kuburan itu lahat. Nih pernah apa ibu mencelek lahat? Alah. Atau enggak bunyi? Alah alun. Alah niat, banian tu masuk. Alah ingin. Atau ditanang saya. Kematian itu kan pintu gerbang untuk menuju kampung akhirat. Kita tidak akan meninggalkan dunia tanpa kematian. Kita tidak akan menuju akhirat tanpa kematian. Jadi kematian itu pintu gerbang untuk menuju sekaligus kita berjumpa dengan Allah. Amin. Oleh karenanya Bapak Ibu Allah, orang beriman itu rindu mati, cinta mati, siap mati, tapi tidak boleh minta mati. Ya. Karena dulu orang kadang-kadang Pak keluhannya luar biasa Pak. Nang kaki lan panen, nang punggung lan panen. Seperti kau ya Allah mati yang saya kolej, itu nggak bisa Pak. Ada orang seperti itu? Ada. Ada dengan dah. Jangan. Masing-masing kita sudah ada jatahnya, kantornya sudah ada. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menetapkan setiap manusia kapan hari matinya, dalam usia berapa. Justru itu Bapak Ibu tua bukan syarat mati, bukti yang mudah tok mati. Sakit bukan syarat mati, buktinya apa? Yang saya tok mati. Oleh karenanya kata Abu Bakar Siddiq, kematian satu hal yang pasti, kapan waktunya kita tidak tahu. Oleh karenanya kamu tidak boleh takut mati. Cuma yang perlu kamu takuti, sejauh mana persiapan kamu untuk menghadapi hidup sesudah kematian. Karena kematian bukan awal segala-galanya, tapi kematian akhir segala-galanya. Kematian bukan akhir segala-galanya, tapi awal segala-galanya. Ajus itu apa-apa milakan Allah. Dengan kepergian beliau contoh oleh kita, marilah kita mempersiapkan diri. Pernah orang bertanya kepada Abu Talib, apa tanya orang? Hai Ali bin Abi Talib, apakah yang berat dalam hidup kami dan apa yang lebih berat? Wah. Ali menjawab, yang berat dalam hidup kata beliau adalah kuburan. Kuburan itu Bapak Ibu tidak ada fasilitas, tidak ada Pak. Ambo menjadi aja mata kapal lu apa bola di lada ke kuburan jenazah Pak di boja karando jambulan kasur bantah selimut dibawa pulang. Kau masuk lahan bahaya Pak. Lah itu sampai syukuran badan apa Ibu. Nggak ada fasilitas. Dinginnya luar biasa, padannya luar biasa, sepinya luar biasa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tapi Bapak Ibu, kalau kita hidupnya beriman, ilmunya mantap, ibadah banyak, yang lapang, yang sempit menjadi lapang, yang gelap menjadi terang, sepi menjadi ramai. Rogoh miryadil jannah. Mudah-mudahan beliau
Toh kita juga seperti nanti apabila kita kembali ke dalam kubur. Ingat, lahan kuburan itu pak rumah masa depan. Rumah nawak pakai kini kau bapak ibu ya, itu rumah masa kini. Begitu meninggal orang seseorang, namanya meninggal dunia. Iyo pak, iyo lah kok. Meninggal yang berbau dunia tinggal semuanya. Habis dah. Piti banyak, aratu banyak, restoran, ya toko, kendaraan yang banyak, rumah yang gagah. Klien saya bapak-bapak sebagai pengacara ya, itu nilai rumahnya mendekati 100 M, bayangkan. Untuk perangkat rumah saja 15 M. Mati bapak. Tinggal. Mati. Namanya meninggal dunia, tinggal semuanya. Tidak ada yang kita bawa apa, kecuali yang kita bawa apa. Disangkain kapan ibadah kita, amal kita. Dunia bakal berakhir, dunia bakal musnah, tapi yang abadi nilai ibadah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apapun yang ada tangan dalam genggaman kata Allah akan berakhir, tapi yang abadi nilai-nilai ibadah. Beliau Pak Sudirman yang abadi nilai ibadah. Begitu beliau meninggal, 3 yang mengiringkan ke kubur, 2 pulang ke rumah, 1 masuk bersama beliau ke dalam kubur. Itulah amal ibadah. Aman, saudara, andai tolan seluruhnya pulang ke rumah. Sebagian kecil fasilitas pulang ke rumah. Tapi kalau ibadah itu masuk bersama kita ke dalam kubur. Bapak menentukan Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan azab kubur suatu hal yang pasti, Pak. Malah Nabi katakan, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah daripada azab kubur. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah daripada fitnah hidup dan mati. Sekaligus Masihud Dajjal. Jadi Bapak Ibu kata Nabi, ada 3 ibadah. Bu, ada 3 ibadah yang akan membela kita dari azab kubur. Mudah-mudahan bagi beliau ada, mudah-mudahan kalau kita persiapkan. Yang pertama apa? Rupanya kalau dalam kubur, dalam lahat apa? Itu malaikat tuh Bapak Ibu datang mengazab dari arah atas. Dari arah kepala. Tapi begitu dia akan mengazab, tidak bisa karena dibalik oleh amal apa amalnya? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang kalau rajin baca Quran apa-apa ibu-ibu, Iyo lah kok. Nah, selamat di azab kubur. Amin. Istimewa yang kita baca surah 67 Al-Muluk. Malam hari surah Isya sebelum tidur kita masih berwudu. Bacalah Al-Muluk 30 ayat dari ayat pertama sampai terakhir. Orang seperti itu kata Nabi dijanjikan Allah dan hindar selamat di azab kubur. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang rajin baca Al-Quran. Yang kedua, bapak-bapak ibu datang dari arah tengah. Juga tidak bisa diazab. Kenapa tidak bisa? Rupanya orang ini rajin berwakaf, rajin berinfak selagi hidup. Wakaf kita, infak kita, membela kita di azab kubur. Batanya ambo apa-apa, ibu kan tidak apa-apa. Di Siko kalau mati orang dipangan, Pak. Di mandi sana. Yo, dia di kuburan. Berbeda aja di kampung. Di Lintau enggak di kuburan, Pak. Bakal, Kalau ada orang mati dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dipangalai. Baru dibawa ke kubur. Olah sampai di kuburan dah lo langsung di kuburan apa?
Balata lo dua dulu. Dipisahkan mana beliau, mayang dan jenazah, mana alat yang lain dipisahkan. Kasurnya, bantalnya segmen dipisahkan. Kemudian apa-apa selama dalam proses dimasukkan ke dalam, di situ jenazah berkata, Fayaqula rabbi laula qartani ila ajalin qarib fasadaqakum minas solihin. Al-Munafikun ayat terakhir itu, Pak. Oh Tuhan, andaikan aku masih hidup walaupun sesaat, aku akan berawakaf, aku akan berinfak, dan aku akan beramal soleh. Kenapa hanya itu yang diminta, tidak yang lain? Karena wakaf, infak, zakat itu luar biasa manfaatnya dalam kubur. Dibela kita di azab kubur. Coba yang ibu, kalau infak wakaf itu, Pak, itu kan DP situ akhirat, bunganya 700, Pak. Bu, kalau di Mas Haji kan lalu celengan di muka waktu diisi, yo, barasinya Bu. 2.000. Taruh 2.000. 2.000 Pak menjadi 1 jam 400. Kena 1 menjadi 700. 1.700 menjadi 7 juta Pak. Jadi Bapak Ibu kalau kali 2 bayangkan. Kalau 5 juta Pak 3,5 M itu. Kalau 10 berapa? Jadi infak itu luar biasa Bapak-Bapak Ibu. Jadi begitu malaikat mau mengazab dibela oleh amal wakaf sedekahnya. Terakhir Bapak Ibu Allah yang ketiga, datang malaikat dari arah bawah. Di atas aman, di tengah aman, datang dari arah kaki. Tidak bisa diazab. Kenapa nggak bisa diazab? Al-masyu ilal masajid. Rupanya orang ini rajin ke masjid. Asazan orang ibu. Dari subuh, luhur, asar, maghrib sampai berikutnya. Dia sholat di masjid. Dia berjalan ke masjid untuk melakukan memenuhi panggilan ibadah. Orang seperti itu karena kata Nabi, rajin sholat berjamaah di masjid, dibela oleh mereka dari azab kubur. Kenapa? Karena dia orang rajin berjamaah. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu kita termasuk yang rajin. Amin. Tapi di mana-mana persentase sekian banyak warga, mana banyak orang ke Mas Haji, nan datang jauh tidak datang. Ya, datang. Kalau Masjid Darul Jannah yang paling banyak yang datang ya Pak. Camat Pak. Yang ke Yobana lah. Mudah-mudahan. Jadi 3 ibadah. Rajin baca Quran, rajin berwakaf berinfak, kemudian rajin kita sholat berjamaah di masjid. Bapak yang dimuliakan Allah, itulah yang akan menolong membela kita setelah meninggal dunia. Tapi ingat, lahat rumah masa depan. Rumah kita sekarang, rumah masa kini. Seberapapun mahal harganya, mati tinggal. Oleh karenanya Bapak Ibu, upayakan rumah masa depan kita lebih mewah, lebih serba super ketimbang rumah yang kita miliki sekarang. Dengan apa kita perindah, dengan apa kita perkuat, dengan apa kita pelapang iman kita, ilmu kita, dan ibadah kita. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu, tausiah ringkas yang Ambo sampaikan malam ini bermanfaat untuk Ambo dan juga bermanfaat untuk kita bersama-sama. Terakhir tadi, yang paling berat adalah suasana kubur. Tapi yang lebih berat kata Ali, masuk kubur tanpa bekal. Ada orang masuk kubur tidak ada bekal. Kalau ada orang apa-apa mati sama istri tidak soleh, itu masuk kubur tidak ada bekal. Apapun ibadah kita Allah tidak terima kalau orangnya tidak sholat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kepergian beliau pelajaran oleh kita, mumpung masih hidup, kesempatan masih ada, marilah kita perbanyak amal ibadah. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang bantu kita nanti, kecuali hanya ibadah kita. Wajiyah yaumaizin bi jahannama yaumaizin yatadzakarul insanu lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
Nanti dipilihkan Allah pada kita azab neraka jahanam. Disitulah orang banyak menangis, ngeri, takut. Celaka nasib aku ya Allah. Alangkah bagi aku hari ini kalau semasa hidup di dunia dulu banyak amal ibadahku. Mudah-mudahan bermanfaat adanya selama kita untuk kita bersama. Mudah-mudahan keluarga kita yang dapat musibah ikhlas, tabah, percaya diri, ya banyak bertawakal kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah dekat, Allah senang, Allah cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Syarif yang telah memberikan banyak motivasi kepada kita semua agar nanti ke depannya di sisa-sisa umur kita masih kuat atau bersemangat untuk melaksanakan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini kita yang hadir ini adalah kumpulan dari jamaah Masjid Darul Jannah dan juga jamaah dari Masjid Iman Ketaping. Dan untuk itu pada kesempatan ini kita akan memintakan kata sambutan dari Bapak pengurus dari kedua masjid tersebut. Jadi Bapak Ibu juga agak sedikit bersabar ya. Dan nanti juga kami mintakan sepatah dua patah kata dari Ahlul Bait yang kami harapkan juga nanti akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Reno ya. Kita nanti Bu isanya kan jam 19.30 sekitar jam setengah 8 ya. Ada mungkin nanti azan aja dulu, habis azan aja kita bubar ya Bu ya. Untuk mungkin agak singkat-singkat saja ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Kita persingkat saja, kita mintakan kata sambutan dari Bapak Ketua Masjid Darul Jannah Bapak Marwan kepada beliau. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah atas segala nikmat Allah berikan sehingga pada kesempatan malam ini kita dari Masjid Darul Jannah dan Masjid Iman bisa bersama-sama hadir dalam rangka takziah atas berpulangnya ke rahmatullah ayah kita, orang tua kita Haji Sudirman pada beberapa hari yang lampau. Salat beri salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sangat kita hormati Pak Ustadz kita Buya Haji Bakar Syarif SHMH yang sudah berkenan hadir dan berikan tausiah pada malam hari ini. Selanjutnya sangat kita hormati Bapak dan Ibu pengurus beserta jamaah Masjid Darul Jannah, Bapak Ketua pengurus beserta jamaah Masjid Iman Ketaping, dan yang kami muliakan Ahlul Bait Pak Reno dan Ibu dan keluarga besar Pak Haji Sudirman di rumah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, singkat saja, pertama tentu sekali lagi dari kami seluruh pengurus dan jamaah Masjid Darul Jannah mengucapkan turut berduka cita atas berkurangnya Pak Haji Sudirman, di mana beliau salah seorang jamaah ya, insya Allah 3 yang Pak Ustadz katakan tadi insya Allah beliau lakukan Pak Ustadz, insya Allah ya. Mudah-mudahan itu menjadi penolong almarhum di kuburnya hendaknya, amin ya rabbil alamin. Kemudian tentu pada keluarga seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, kami yakin anak beliau ini anak soleh ya, dan soleha ya, ibu juga. Tentu kedatangan kami ya tentu bagian dari kita saling bersilaturahmi dalam rangka memberikan hiburan ya, situasi dingin bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya kami sampaikan juga selama bergaul tentu kami ya dari yang hadir ini dari jamaah maka ada salah kata, salah ucapan, salah tingkah, salah perilaku pada almarhum. Atas nama pengurus mewakili jamaah semua kami mohon dimaafkan. Kemudian Bapak Ibu Ahlul Bait, kami yakin Bapak Ibu jamaah dan masyarakat yang mengenal dengan
almarhum sudah memberikan maaf ya jika almarhum ada salah dan khilaf. Terakhir, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kesempatan takziah malam hari ini. Semoga jadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, sambutan singkat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, kami mewakili jemaah dari Masjid Iman. Kami hadir di sini karena adanya rasa takutan hati dengan almarhum Bapak Haji Sudirman, dan setelah mendengarkan kajian dari Buya tadi, berbahagia sekali karena beliau ya, yang kita kenal betul Ayahanda Haji Sudirman ini, yang ketiga itu betul-betul selamat bagi beliau. Bahkan beliau insya Allah nanti dapat naungan nanti di Yaumul Masa, di mana Allah mengatakan 7 dia dapat naungan, salah satunya orang yang memakmurkan masjid. Dan kami menjadi saksi beliau sama Reno ketika kami kajian di Nurul Sakinah, sering jumpa Pak Sudirman dan Reno. Darul Jadid juga sering jumpa Pak Sudirman dan Reno, dan juga di sini di Darul Jannah. Luar biasa apa yang pemandangan teladan yang diberikan beliau kepada kita semua. Dan alhamdulillah Reno juga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan beliau dilipat gandakan pahalanya. Amin. Seperti kata Buya tadi, tidak ganting yang terletak, kalau ada kesalahan beliau Allah ampuni dan ikut itu, insya Allah beliau menunggu keluarga besarnya di surga. Karena Allah berjanji orang yang beriman dan keimanan yang diikuti oleh keturunannya, Allah kumpul nanti seluruh di surga. Kini anak-anaknya baru tahu semaksimal mungkin untuk menjadi tiket ke surga itu. Itu saja, terima kasih kesempatan diberikan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz yang telah memberikan nasihat yang begitu indah kepada kita semua. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Yang kami hormati Bapak pengurus dari Masjid Surau Darul Jannah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak pengurus dari Masjid Iman Kataping beserta jajarannya, dan seluruh jamaah dari Masjid Surau Darul Jannah dan Masjid Iman Kataping. Kami sangat berbahagia dan sangat senang sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah hadir meluangkan waktunya untuk datang ke rumah kami dalam rangka bertakziah atas wafatnya ayahanda kami Bapak Sudirman, yang mana beliau wafat di hari Senin kurang lebih jam 9 malam di rumah makan Ampelu Raya. Jadi posisinya kita lagi ngobrol, sedang mau tauta. Jadi kita lagi ngobrol, ada kita berempat, saya sendiri, mama, kemudian ada tamu, bapak. Kita lagi ngobrol dalam keadaan ngobrol-ngobrol biasa, dan terakhir itu beliau makan pisang. Tidak lama kemudian beliau jatuh, lagi pegang-pegang jenggot, langsung jatuh. Kita bawa ke rumah sakit Hermina, dan qadarullah memang sudah tidak ada kata dokter ini. Begitulah kronologi kejadiannya kemarin ini. Seperti yang telah disampaikan Bapak Ustadz tadi, Bapak pengurus, kami secara khusus juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berharap Bapak Ibu semua membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk ayahanda kami yang jika selama bergaul ada melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami juga memohon Bapak Ibu untuk bisa mendoakan ayahanda kami, semoga Allah teguhkan hatinya, kuatkan pendiriannya untuk bisa menjawab pertanyaan dari tiga pertanyaan dari malaikat.
Semoga Allah menjauhkan beliau dari azab kubur. Semoga Allah melapangkan kuburnya seluas-luas mata memandang. Dan semoga Allah jadikan kuburnya di antara taman-taman surga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlimpah. Amin. Semoga Allah kumpulkan kita di surga firdausnya kelak sebagaimana kumpulnya kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sampaikan kepada saudara kita Reno. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau harapkan, Allah berikan pengabulannya. Demikian Bapak Ibu semua hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah berikan pahala dan Allah mudahkan kehidupan kita untuk kedepannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.